lupa nanti nggak ada. Oke, diulang lagi ya. Jadi tujuan beriklan itu ada 6 ya. Meta menyediakan 6 tujuan beriklan di platformnya. Yang pertama awareness atau kesadaran. Jadi untuk iklan ataupun brandnya ini dikenal lebih luas. Yang kedua untuk traffic atau kunjungan. Jadi untuk mengarahkan ke website atau toko online. Terus yang ketiga engagement atau interaksi. Jadi untuk meningkatkan interaksi berupa like, comment, share, ataupun klik CTA kayak gitu. Terus ada leads atau prospek. Jadi untuk mengumpulkan data-data prospek atau calon pelanggan. Terus ada app promotion yang punya aplikasi ini bisa tujuannya untuk app promotion ini jadi mempromosikan aplikasi baru seperti itu. Terus ada sales atau conversion atau penjualan. Jadi untuk tujuannya yang ada produknya fisik jadi penjualan langsung atau langsung check out. Kayak gitu. Nih. Nah, kenapa sih ini nggak kelihatan? Kenapa sih Meta ini menyediakan tujuan beriklan? Karena tujuan iklan ini memberikan sinyal utama ke algoritmanya, jadi mempengaruhi siapa yang akan melihat iklan itu. Kalau kita salah pilih tujuan, algoritmanya bisa mencari orang yang salah walaupun audiensnya sama. Nah, ini contohnya misalnya awareness. Algoritmanya Meta itu tuh mencari orang-orang yang sering melihat iklan. Melihat iklannya tuh lumayan lama dan memberikan respon yang pasif. Cuma ngelihat doang, terus jadi kan ingat gitu. Mereka tuh nggak memberikan like, komen gitu nggak. Jadi cuma lihat dan membaca gitu lah. Terus traffic. Meta bakal mencari orang yang sering klik link tapi belum tentu berinteraksi atau beli. Terus ada engagement, bakal mencari orang yang sering like, comment, share, atau klik tombol CTA iklan. Terus ada leads, dia cari orang yang sering isi form, chat via WhatsApp atau daftar. Jadi ketika melihat iklan ada orang yang udah sampai ke form pendaftaran itu bakal dipilih sama algoritmanya Meta itu sendiri. Terus ada app promotion, cari orang yang sering download atau buka aplikasi. Dan sales, cari orang yang punya riwayat belanja di Metapixelnya atau di Kapidatanya. Jadi ini ya pentingnya memilih tujuan utama ketika kita beriklan. Kalau misalnya teman-teman tujuannya mau tadi ya penjualan ya punya produk fisik gitu mau langsung orang beli itu pakai sales conversion tuh karena nanti audiensnya tuh orang-orang yang udah pernah membeli gitu di lewat Instagram atau Facebook lewat iklan Instagram atau Facebook kurang lebih seperti itu. Oke, nah terus alur iklan itu ada 3 ya yang biasanya digunakan. Itu ada CTWA atau chat to WhatsApp atau chat WhatsApp ya yang biasa dikenal. Itu iklan ini tuh iklan yang kita klik itu langsung ke WhatsApp. Jadi kalau misalnya ngelihat iklan terus ada tombol kirim pesan WhatsApp. Nah, itu namanya iklan CTWA. Nah, yang kedua ini ada namanya iklan LPWA, landing page, terus ke WhatsApp. Jadi iklannya itu diarahkan dulu ke landing page, ada isinya ya landing page-nya, ada informasi tentang produknya atau tentang perusahaan. Jadi nanti baca-baca dulu di landing page itu, jadi memberikan informasi kepada audiensnya. Terus nanti diakhiri dengan tombol CTA. Tombol CTA itu click to action. Jadi nanti di akhir itu audiensnya mau diarahkan kemana nih? Diarahkan ke WhatsApp atau diarahkan ngisi data kayak gitu. Jadi setelah membaca itu harapannya tuh orangnya tuh apa membelikah, nanya produknya kah kayak gitu. Nah, terakhir form berhubungan dengan LPWA, form ini juga biasanya ada landing page-nya dulu, terus nanti diakhiri dengan form suruh ngisi data gitu. Biasanya tuh apa ya? eh, yang membutuhkan data pelanggannya dulu gitu. Misalnya ada coba gratis tapi masukin data dulu. Nah, itu biasanya itu pakai form dulu. Tuh. Nah, terakhir formnya itu bisa diarahkan ke WhatsApp untuk konfirmasi ataupun udah stop sampai form aja itu juga bisa. Nah, untuk di kelas Meta Ads 10 kali pertemuan ini mungkin nanti bakal bikinnya itu CTWA dan LPWA ya. Karena yang umum dan yang bisa dibilang lebih murah karena bisa diterapkan di banyak skala bisnis. Pokoknya kalau form itu tuh biasanya tuh lebih mahal
Karena kan untuk mendapatkan data pelanggan itu sulit ya. Untuk mereka yakin mengisi datanya itu kan sulit gitu. Emang ini datanya mau dikemanain, mau siapa ini yang ngeliat kayak gitu. Mereka bakal mikir beberapa No, kali. bukan Seperti itu. dada. Bagi harus baju. Nanti kata baju kita. Harusnya Terus ini. ada, Ini bentar, kan ya, ini lang yan. ada yang bersuara ya. Nah, selanjutnya ada struktur iklan atau level iklan. Jadi di Meta Ads ini ada 3 struktur iklan yang mereka bagi. Yang pertama itu ada namanya struktur kampanye atau di level kampanye. Di level kampanye ini kita bisa menentukan tujuan iklan dan budget ketika kita menggunakan sistem CBO. Kalau misalkan adset, yang kedua itu kita bisa mengatur target, demografi, lokasi, eh, penempatan. Jadi penempatannya mau di Instagram, Facebook, atau Instagram doang atau Facebook doang. Terus untuk menetapkan budget juga ketika kita milih sistemnya ABO. Nah, yang ketiga itu ada struktur atau level ads atau iklan. Jadi di sini baru kita main kreatifnya, main kontennya, CTA-nya, teks atau captionnya. Terus kita juga naruh pixel di situ, kayak gitu. Nah, tadi ada CBO, ABO. CBO itu apa sih? CBO, ABO itu apa sih? Gitu. Jadi CBO itu tuh campaign budget optimization, di mana budgetnya itu ditentukan di level campaign, dan ABO itu ad set, budget optimization, budgetnya ditentukan di level ad set. Jadi sekarang Meta tuh menyediakan 2 tempat ya untuk eh, menempatkan budget kita gitu di level CBO atau ABO. Ini bakal bingung sih sebenarnya karena CBOAB itu apa sih gitu, karena kalau misalnya biasanya sih orang-orang makanya CBO ya baru pertama kali ngiklan gitu. Nah, ABO itu biasanya ketika udah upscaling, udah tahu demografi atau audiens mana yang bagus, terus nanti kita testing-testing, terus mau ngebedain interestnya itu ABO. Nanti pokoknya lebih lanjutnya lagi bakal dipraktek langsung ketika kita membuat iklan pakai 2 sistem ini. Yang Nah, lanjut di metrik Meta Ads. Jadi Meta Ads itu kan banyak banget ya istilah-istilahnya gitu. Sebenarnya nggak usah semua-muanya harus kita tahu. Itu intinya aja yang emang penting dan emang bisa buat evaluasi ke depannya kayak gitu. Yang pertama itu ada jumlah yang dibelanjakan atau spend-nya gitu. Jadi ini adalah total uang yang sudah dipakai untuk beriklan. Terus yang kedua ada hasil. Ini jumlah tindakan sesuai tujuan, misalnya untuk tadi untuk pembelian, pendaftaran atau klik. Terus ada impresi, jadi total berapa kali iklan ditampilkan di layar, termasuk orang yang sama berulang berulang kali. Terus jangkauan, jumlah orang unik yang melihat iklan minimal sekali. Jadi ada impresi dan jangkauan itu tuh apa ya, mirip-mirip gitu ya, karena jangkauan itu orang yang kena iklannya, tapi kalau impresi, akun yang kena iklannya, tapi kalau impresi itu satu akun bisa lebih dari sekali ngelihatnya, itu ya gitu. Jadi bisa berulang kali, makanya impresi itu jumlahnya lebih banyak daripada jangkauan. Terus ada klik tautan, jadi orang yang ngeklik eh ke link atau landing page-nya, terus tayangan konten, berapa orang yang ngelihat halaman kontennya atau produknya setelah klik iklan itu. Terus ada CPR nih, CPR yang biasa eh, orang-orang bilang ya CPR-nya murah, CPR-nya mahal, karena itu adalah cost per result. Jadi biaya rata-rata untuk mendapatkan satu hasil sesuai tujuan iklan. Jadi berapa orang yang eh satu klik orang ketika melihat ketika CTA kita diklik itu dihargai berapa oleh Meta kayak gitu. Terus ada CPC cost per klik, biaya rata-rata untuk satu klik tautannya aja. Terus ada CTR click through rate, presentase orang yang klik tautan dibanding yang melihat iklan. Nah, oke. Materinya sampai sini aja. Mungkin nanti bakal dilanjut sesi praktik ya ketika melihat dashboard dan tanya jawab. Kalau dari sekarang teman-teman udah punya pertanyaan, boleh di kolom chat. Atau nanti mau on mic juga boleh. Tapi sebelumnya saya mau share screen dashboard ya.
Untuk tahu lebih lanjut, apa sih yang tadi saya omong itu matrix gitu dan lain sebagainya. Sebentar, belum loading. Oke, nah ini dashboard dari akun Titik Terang Kreatif ya. Iklannya ada banyak banget menu-menunya sebenarnya, tapi ya tadi nggak semuanya kita pakai ya, nggak semuanya kita lihat. Jadi di sini nih ada kolom nama kampanye, di sini ya bagian struktur kampanye, terus ada struktur set iklan, ada struktur iklan. Jadi satu kampanye ini bisa banyak bisa banyak set iklannya. Bentar. Seperti ini nih, satu kampanye set iklannya ada banyak, ada 10 ya, 10 set iklan. Terus kita pilih satu set iklan ini ada berapa iklannya? Ada 3 set iklan. Nah ini bisa nih dipakai kayak gini gitu. Jadi nggak satu kampanye satu set iklan, satu iklan tuh nggak hanya itu ya. Jadi kita bisa upscaling sesuai kebutuhan masing-masing. Ini kenapa set iklannya kok ada banyak sih gitu? Biasanya ini dibedakan kalau misalnya kita mau coba eh, demografi berdasarkan lokasi. Misalkan yang satu ini Pulau Jawa, yang satu ini Pulau Sumatera, yang satu ini cuma Jabodetabek, kayak gitu. Itu bisa dimanfaatkan ya, duplikat set iklan. Terus misalnya mau dibedain juga interestnya, yang satu interestnya itu tujuannya kayak yang berbau berbau marketing, yang satu untuk pebisnis kayak gitu juga bisa disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nah, kalau iklan biasanya ada banyak itu biasa kita mau nyoba konten-konten dari berbeda angel gitu. Jadi misalkan yang satu angelnya tuh apa ya, hard selling, yang satu soft selling itu juga bisa kayak gitu. Jadi kita mau lihat nih iklan mana yang bagus. Oh, ternyata orang-orang lebih tertarik soft selling ya. Oh, yaudah deh nextnya kita pakai soft selling. Terus yang lebih menarik lagi kayak gitu. Tapi kalau yang tadi itu banyak adset, banyak iklan itu juga sesuai budget ya. Karena kalau misalnya 20.000, setahu saya nggak bisa dua adset, cuma bisa dua konten tapi kayak gitu. Karena Meta tuh bakal susah gitu untuk ngepush sebanyak itu adsetnya, sebanyak itu iklannya, tapi budgetnya kecil itu bakal sulit banget dan bakal nggak bisa sih lebih tepatnya. Tuh, itu ya tadi perkenalan 3 struktur. Nah, ini ada banyak di sini. Ini kolom-kolom yang ada di sini nih hasil, jangkauan, impresi. Ini bisa kita atur. Kita cuma mau ngelihat yang tadi doang tuh yang penting-pentingnya aja. Itu caranya gimana nih? Ketika di kolom ada tulisan kolom ya, di bagian kampanye ada kolom. Defaultnya kan yang Meta sediakan ini adalah kinerja ya atau performance. Jadi ketika kita membuka pasti biasanya tampilannya kayak gini gitu di semua dashboard biasanya. Oh, jaringannya ya. Oke, Mas. Mohon maaf ya jaringannya nih. Oke, mohon maaf ya sempat keluar. Share lagi jaringannya Selamat nih. siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Iya, Bisa tanya-tanya? mau saya lanjut dulu ya yang tadi ya. Takut kepotong. Oh iya, ya, silakan. Ya, mohon maaf ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Oke, Oke. lanjut ya. Tadi yang kolom nih kita klik ya bagian kolomnya itu mau kita atur kayak gimana. Nah ini nih di bagian bawah ada sesuaikan kolom. Oke, jadi ini nih yang mau kita atur. Mau apa aja sih yang penting kita lihat. Ini bisa hapus dulu semuanya.
Kita mau menyesuaikan berdasarkan apa ya? Yang biasanya nih jumlah yang dibelanjakan, spend tadi ya. Terus hasil, terus impresi, jangkauan, CTR, CPC juga boleh. Ini sebenarnya ini opsional juga sih. Yang dibutuhkan teman-teman itu apa? Terus yang paling penting juga CPR. Nih, biaya per hasil mana ya? Biaya per hasil. Ini bisa dicari ya. Nah, ini juga penting CPR. Terus tadi apalagi namanya? Klik tautan ya. Klik tautan aja. Terus tayangan kontennya mau kita masukin. CPM-nya Mbak bisa. Oh ya CPM ya. Oh, ini aja deh. Ini tayangan konten beda lagi konversi totalnya aja. Nggak usah satu-satu langsung semua kayak gitu ya. Bisa dipilih juga di sini mau tayangannya itu yang mana aja. CPM. Tadi kayak belum ada ya CPM ini. Belum ada. Kalau Oke. kayak tracking Mbak bisa juga. Apa? Tracking. Tracking. Ya, Saya nggak pernah pakai tracking sih. Itu apa? pernah Klik Mbak. turret bukan ya? Oh gitu. Coba bentar. Nah, ini bisa di drag kayak gini juga nih. Misalnya mau sebelahan nanti CPC sama CTR, CPC, CPM sebelahan gitu. Jadi perhasil biasanya sebelahnya kayak gitu juga bisa. Bisa di drag ya. Ini coba kita terapkan. Nah, kan, jadi sebelahan nih jumlah yang dibelanjakan, hasil, biaya per hasil, impresi, jangkauan, CTR, CPC, CPM, peak tautan, tayangan konten gitu. Kalau menurut teman-teman udah cukup kayak gini, udah nggak apa-apa kayak gini aja. Biasanya sih yang dibaca sih, ya ini semua cuma ini doang. Bentar. Tuh. Oke. Ya tadi CPM kelewat ya, karena itu lupa masukin. CPM itu Iya, iya. klik per mile ya, jangkauan. Jadi berdasarkan Ya. jangkauan. Biaya per 1.000 jangkauan tayangan juga bisa sih. Oh gitu Mbak ya. Oke Mbak. Tayangan iya, jadi 1.000 tayangan itu dihargai segini sama si Meta 25.000. Nah ini kan baru 25.000. 4.000. Berarti CPM-nya nggak sampai ya, nggak sampai segitu karena baru 4.000 jangkauannya. Jadi nanti kalau udah 1.000 sorry, karena Dua puluh udah lima ribu. 4.000 dikali 25, 1.000 dikali 25 gitu. Spendnya biasanya segitu. Nah, kan spendnya segini kan totalnya. 1.000 kali 25, 25.000 dikali 4, jadi segini, 100 ribuan. Itu sih. Di sini ya bacanya nih, misalkan, sebenarnya ini kalau baca data ini nanti sih ketika ngiklan ya lebih enak gitu. Ini karena iklan-iklannya TTK, apa namanya, udah lewat gitu kan, jadi kayak tanggal-tanggalnya gitu nggak bisa jadi patokan. Jadi nanti aja mungkin ketika habis ngiklan terus kita evaluasi iklan yang udah kita praktekin. Lebih enaknya sih kayak gitu. Karena ini ada banyak banget gak bisa jadi patokan sekarang. Maaf Mbak, saya kan bahasa Inggris saya punya ikonnya apa gak bisa PS sama dirubah share dulu ke ya. bahasa Bentar. Indonesia? Ada yang. Oke. Iya, kenapa Pak? Gimana caranya Mbak merubah ke bahasa Indonesia ikon-ikonnya itu Mbak? Padahal saya pakai Settingnya bahasa ya. Inggris semua. Biasanya sih setting dari Facebooknya ya. Facebook Bapak Oh bahasa Inggris gitu. atau bahasa Indonesia tuh? Karena saya pakai bahasa Inggris semua Mbak. Bahasa Saya Inggris lihat. juga ya. Iya dari Facebook di pengaturan bahasanya, setting language-nya itu. Kalau kalau itu cost per akunnya, core cost per 1.000 akun maksudnya itu Mbak. Mantul ya, sebentar. Mohon maaf ya, yang saya mute. Iya, kenapa? Cost 1.000, cost per 1.000 akun maksudnya itu bagaimana Mbak? Bentar. Ini jaringan aku ya. Cost per 1.000 akun. Bentar, sebentar. Siapa ya yang bertanya ya?
Supri Mbak, Supri. Oh, Pak Supri. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu maksudnya kos per 1.000 akun itu yang mana Mbak? Di Oh, ikonnya per itu ada di, 1.000. ya Oh, di icon. tayangan yang tadi CPM. Oh CPN itu Mbak. Iya, yang tadi Oh CPN, CPM. CPA yang Post per mana? live. Ya, banyak ya istilah-istilahnya itu. Ya, ya. Oke Mbak, lanjut silakan. Oke. Oke, mungkin tadi pertanyaan pembuka ya. Langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya Mau tanya Mbak, saya Iya. Supri dari Sulawesi Barat, Mamuju. Oke. Wow, jauh Ya, ya Sulawesi. jauh Mbak. Kota Mamuju Mbak. Eh, Yang saya tanyakan Mbak ini untuk mengiklan itu yang bagusnya berapa hari kira-kira? Karena kan kalau 1 hari gimana ya? Apakah kita sudah lihat hasilnya atau dampaknya? Kalau kira-kira berapa hari yang bagusnya supaya kita bisa melihat atau mendapatkan hasil daripada iklan ini, Pak? Makasih, Mbak. Oke. Oke. Sebenarnya juga eh, paling dasarnya sih tergantung budget ya. Budget kita misalnya sehari 20.000 mau jalan 3 hari itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau lihat bagusnya, 3 hari kayaknya deh. 3 hari udah kelihatan iklan ini tuh beneran bisa kita simpulin tuh bagus atau enggak gitu. Kalau cuma sehari kan ya mungkin hari ini lagi jelek gitu. Terus besok bagus gitu. Seminggu juga bisa sih seminggu. Jadi nanti kita ngelihatnya selama 7 hari, hari apa yang jelek. Oh berarti itu emang iklannya hari itu jelek gitu. Bukan berarti itu iklannya jelek ya. Gimana ya nyimpulinnya ya? Saya biasanya kalau beriklan selama di titik terang sih 7 hari. Tapi kalau misalnya untuk umroh kayaknya 3 hari sih cukup ya 3 hari. Ngelihat eh untuk ngelihat kontennya beneran menarik nggak gitu atau ngelihat CTA-nya tuh beneran mengajak nggak kayak gitu. Itu sih Pak biasanya Oh, ya 3 hari. iya. Tapi budgetnya berapa ya? Berat. Bisa sih 20.000 Iya. sehari. Tapi bisa Mbak di setel ya Mbak, misalnya jam-jam tertentu setiap hari, misalnya malam, pagi. Biasanya kan kalau kita Sinyalku ya kayaknya. eh, eh, Sinyalku ya? Apa sinyalnya Pak Supri ya? Putus-putus. Aku belum. Ma- Oh my God. Halo? Ada kendala koneksi. Ke tempat saya lancar juga, dua sisi. Iya, 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 iya. TTK keluar lagi. Ya, maaf, maaf ya Allah. Ya, Ini jaringan TTK bener-bener kalau jam-jam segini. Iya, ya Mbak. Nah, mungkin boleh diulang ya Pak eh, ya? Maaf. yang saya tanyakan Mbak untuk iklan di Ads itu, apakah kan orang biasanya melihat iklan itu waktu luangnya itu adalah malam atau pagi atau jam-jam istirahat? Apakah bisa kita setel dengan sistem begitu? Biasanya kalau saya eh, posting di FB atau Instagram biasanya jam-jam malam banyak yang lihat, Mbak. Kalau Hmm, jam-jam 4 itu sepi sekali gitu. Apakah bisa model begitu, Mbak? bisa. Bisa, bisa disetting ya. Untuk jam-jamnya, jam aktifnya pengguna atau audiensnya Bapak itu misalkan malam bisa nanti pagi mati gitu. Jam berapa sampai jam berapa mati, nanti nyala lagi otomatis jam ya dari jam 6 malam sampai jam berapa kayak gitu bisa. Cuma kelemahannya itu biasanya ya, biasanya itu mahal atau jelek sih. Jeleknya itu kayak ya mahal ya.
karena mati nyala kan iklannya, jadi dia nanti mulai lagi dari awal, nyari lagi robotnya kayak gitu. Biasanya Oh, kurang bagus sih kalau mati nyala kayak gitu. oh gitu ya Mbak. Kalau Oh, bisa iya, mah iya. bisa ya di setting di rules ya, namanya di rules atau aturan, kelola aturan. Itu nanti juga bakal dijelasin di pertemuan, kayak udah mau menuju akhir deh, rules itu. Karena itu udah bagian apa ya? Udah bagian evaluasi juga kan. Karena kita udah tahu hasilnya bagusnya di mana, terus nanti kita mau setting rulesnya kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi saya mau buka kolom chat. Lupa. Oke, Kira-kira berapa lama Mbak untuk apa dari awal pemula sampai benar-benar menghasilkan tuh butuh berapa bulan atau mungkin hari Mbak? Tanya Mbak ini. Iya, mulai. Iya. Sebenarnya iklan itu saya pertama kali ngiklan aja itu yang ngechat juga udah lumayan banyak ya untuk chat eh, produk saya sendiri. Sebenarnya tuh ngiklan tuh langsung bisa dapat leads itu bisa. Makanya itu tadi semuanya dipengaruhi dengan konten sama settingannya gitu. Settingan sebenarnya sederhana sih. Semua orang juga settingannya sama gitu kan. Tapi kontennya ini nih yang mempengaruhi. Kontennya menarik nggak gitu. Orang-orang bakal baca nggak? Orang-orang bakal berhenti nggak ngelihat iklan kita. Nah itu kan yang susah ya. Jadi di situ. Kalau misalnya dapat leads, pasti ada yang apa ngechat itu bisa sih dipastikan itu. Kalau misalnya kontennya bagus, eh, apa namanya? Kita bisa ngelola dengan baik lah dari ketika dia ngeklik iklan itu kita arahkan kemana kayak gitu-gitunya sih kalau menurut saya ya. Karena pertama kali ngiklan saya inget banget 25.000 budgetnya sehari. Itu tuh yang ngechat saya udah hampir 10 orang gitu. 25.000 doang dalam sehari. Produknya fisik gitu, makanan itu. Bapak siapa tadi yang bertanya? Pak Jasmadi ya? Bukan. Oh, Pak siapa? Soalnya on mic. Tamam, tamam. Pak Tamam. Oh, oke baru. Oke tadi ya begitu Pak. Jadi ya tergantung kita kemasnya kayak gimana iklannya. Oh ya, siap Mbak. Terima kasih. Begitu. Mbak Tasya mau nanya, Boleh. Mbak, itu kalau mau mematikan iklannya bagaimana caranya ya, Mbak? Ya misalnya udah 3 hari pasang, terus saya mau matiin 2 hari gitu. Oh, matiin 2 hari. Oh, cara Iya, iya. Matiin manual gampang kok, bentar. Kayak gini. gimana? Ini nih, tombol birunya digeser aja. Udah kelihatan belum? Nih, tombolnya gini aja. Ini kalau biru artinya nyala, ibu abu-abu artinya mati. Geser-geser jadi aja. Mm-mm. enggak ini ya, enggak makan gitu duitnya. Kresek-kresek. Kalau Ya, kalau cara mematikan iklannya seperti itu berarti kan enggak dihitung gitu kan. Setiap bulannya berapa nanti pembayar enggak terhitung itu kan. kalau mati. Iya. Oh iya enggak. Mati udah berhenti di situ. Tapi kalau misalnya habis mati, baru banget mati, itu nanti bakal masih ngitung terus. Karena kan di Meta itu kalau iklan mati nggak langsung tek mati gitu. Tapi pelan-pelan dulu. Pelan-pelan kayak nanti paling terakhir spendnya misalnya pas mati 42.000. Terus nanti berapa jam kemudian itu 45 atau bahkan sampai 50.000 atau lebih. Kayak gitu masih ada lebih-lebihannya lah gitu. Tapi selanjutnya hari besoknya udah enggak kok. Udah beneran terakhir segitu. Kemudian mematikan iklan, Kenapa? kemudian matikan iklan di jam berapa? Matikan iklan di jam berapa? Gimana ya? Saya sih jarang mati nyala itu ya karena tadi apa namanya?
takutnya jelek gitu. Tapi kalau misalnya ibu malam takut nggak bisa balas gitu kan ya dari iklan, ya sesuai kebutuhan ibu aja. Mungkin malam bisa dimatiin. Kalau misalnya eh, jam 8 jam 9 udah bisa dimatiin. Karena kan dia juga kayak tadi yang saya bilang, mati tuh nggak benar-benar langsung mati. Jadi masih jalan gitu bentar. Jam 8 mati, jam 9 masih bisa nerima WhatsApp. Masih ada yang ngechat, bisa jadi gitu. Tapi besok paginya Oh, dinyalain lagi. jam 9 matikan iklan, terus jam 5 pagi kira-kira ngidupkan lagi gitu kan maksudnya. Nyalain lagi ya jam 5 pagi bisa jam 6 gitu kan. Kayak orang-orang udah mulai main HP lagi tuh jam-jam segitu. Iya, maksud saya supaya bisa saya evaluasi dulu, misalnya seminggu, ya kan iklan berjalan. Nah, terus Mm-mm. saya untuk besoknya, nah saya evaluasi dulu seminggu ini gitu. Mm-mm. Kan bisa, Bisa, iya bisa bisa kayak gitu dicoba mati nyala. Kalau mau mati nyala konsisten di malam terus nanti paginya pasti nyala lagi juga bisa sih. oh Sepi. gitu. Iya, ya Mbak. Ya. Makasih Mbak Tasya. Ya, sama-sama Ibu. Nih, ada yang ingin bertanya lagi? Aku, aku, hai. Tanya Mbak, Ya, silakan. ya. Mbak, bukannya kalau iklan itu mati otomatis sesuai sama budgetnya ya? Misalkan budgetnya tuh cuman 50.000, terus setelah 50.000 otomatis mati sendiri gitu ya? Gimana tadi Gimana? terakhirnya? Mati-mati sendiri, gimana? Enggak, iya, iklan itu bukannya matinya itu sesuai sama budget. Oh, oke. Ya itu kayaknya kalau diatur tanggal berakhir atau diatur kalau atau pakai top up ya, ibunya ya. Enggak, belum pernah sih, makanya ini baru Oh, oh, belajar. benar. Kalau misalkan kita kan sebenarnya budgetnya per hari ya. Jadi misal budget sehari itu 20.000. Ini konteksnya pasca bayar ya, pasca bayar. Terus 20.000 sehari kita lepas itu 20.000 sehari nggak diatur tanggal berakhir. Jadi ya udah nanti tagihannya pas kita matiin berapa kita bayar. Kayak gitu sih. Oh, jadi Ya, bisa bisa pasca bayar ya. iya, dan yang disarankan di sini Oh, juga pasca bayar. Makanya kemarin kan apa sempat disinggung Bang Jago juga mungkin ya. Bang Jago karena itu yang memfasilitasi pembayaran pasca bayar di Meta Ads menggunakan Visa. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu udah sesuai tagihan aja bayarnya. oke. Mati mungkin kalau misalkan tagihannya belum dibayar, itu baru mati iklannya. Sih. Oke, Takutnya kalau belum dibayar nggak di ban itunya akunnya. di Enggak, paling dinonaktifkan. Dinonaktifkan kan berarti bisa diaktifkan kan. Jadi nanti ya ketika dinonaktifkan kita harus bayar dulu benar-benar sampai nol ya tagihannya baru bisa dinyalakan lagi iklannya. Gitu. Oh, oke. Ya, oke. Ya, intinya nggak melanggar aja sih kalau di band tuh biasanya pembayarannya terlalu lama nggak dibayar itu juga bisa kena ban. Jadi tagihannya numpuk di situ. Tuh. Sebentar ya saya Mbak, mau. boleh nanya, Mbak? Iya, silakan. Izin bertanya, Mbak, pengalaman pengalaman dalam beriklan, Mbak, kalau di offline atau di open gitu, pengaruh performance nggak ya, Mbak? Atau nanti biayanya jadi apa naik atau mahal atau gimana gitu, Mbak? Boleh dijelasin, Mbak? Kalau sepengalaman saya juga pernah tuh dimatiin kalau malam gitu kan, biar nggak nerima leads. Iya, Iya. ngaruh ke iya harganya, CPR-nya. Jadi yang tadinya udah bagus CPR-nya karena mulai lagi, nyala lagi dari awal, itu dia tiba-tiba ngelonjak naik CPR-nya. Nah itu kan bikin apa ya?
bikin jadi jelek gitu CPR-nya jadi puluhan ribu gitu nanti sehari. Nggak, biasanya ngaruh ke situ sih ngaruh, pasti ngaruh ke harga biasanya. Karena dia bakal Pengalaman nyari lagi. pengalaman gimana cara Mbak mengelola gitu Mbak? Biasanya ya, Iya. karena jarang iklan yang kayak gitu, paling kita apa ya? Nggak lama sih iklannya juga. Jadi kayak cuma seminggu iklannya yang kayak gitu tuh cuma seminggu aja. Terus minggu depan udah nggak usah dijalanin lagi dulu. Kayak gitu. Soalnya nggak kalau terus-terusan ya kayak gitu. Jadi iklannya mahal murah mahal murah. Oh, Nggak jadi nggak mainnya ber. jangka pendek sih. Kalau menurut saya sih saya sarannya jangan suka mati nyalain iklan itu. Kalau misalnya Oke. nanti malamnya nggak sempet jawab, mungkin bisa besoknya gitu. Nanti pakai pesan otomatis ya. Pesan otomatis Oh, kalau misalkan tokonya bukanya itu jam segini gitu di WA bisnisnya. Terus nanti ya. sebagai alasan untuk bisa membalas hari esoknya kayak gitu. Itu juga waktu Oke. itu coba-coba juga sih mati nyala selama seminggu itu. Oh ternyata ya itu kurang bagus. Jadi jangan kayak gitu deh sistemnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Iya sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi saya izin buka Saya chat dari tadi. mau tanya, Bu. Iya, Halo, siapa ini? Oh, Galak. Oh, Rianto. Iya, Pak, Anto. silakan. Tarianto ya? Ya, Bu. Saya kan udah beriklan di Facebook, Iya. udah bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, sempat berhenti hampir tahun lebih, tapi udah nggak bisa dibuka lagi. Gimana, Bu? Nggak bisa Lagi dibuka lagi. ditinjau, Oh, ditinjau tapi ditinjaunya nggak ada balasan-balasan. Bapak harus bikin akun baru, Bu. iya. Tapi sebelumnya ada tagihannya gitu nggak, Bapak, di akun Bapak? Justru tagihan saya masih nyangkut di sana, Bu. Iya, maksud ada berarti ada yang ada uangnya kan? Ada yang harus dibayarkan gitu ya? Enggak, uang saya sisa di sana malah. Oh, top up. Iya, tapi Oh, nggak bisa dibuka akunnya. Lagi apa ditinjau berapa iya, bulan saya tungguin juga nggak bisa. iya. Kemungkinannya iya sih bikin baru lagi. Karena Oh salah satu gitu. akun di TTK, akun iklan juga dimatiin gitu. Tapi itu kemarin karena pembayaran sih, jadi di dinonaktifkan permanen. Ya buat lagi akun iklan baru kayak gitu. Biasanya kan yang dinonaktifkan kan akun iklan ya, bukan BM-nya ya? Bukan akun Iya, iklannya. iya bisa buat baru lagi aja Pak, akun iklan. Oh gitu. Nah Mm-mm. itu sisa sisa uangnya gimana, Bu? Udah Hilang dong, Bu. ngendep, iya, udah buat meta gitu. Aduh, kok Udah gitu ya. lumayan ya Pak ya. Iya, itu kelemahannya top up sih. Kayak gitu. Pasti ada Berarti yang buat ke Facebooknya ya. berarti sebaiknya jangan top up ya. Iya, Langsung sebaiknya bayar jangan. Pasca tahun gitu. pasca bayar nanti tagihan, jatuhnya tagihan. Berapa yang harus dibayar. Jadi ya udah kita Ya, Bu. bayar sesuai Langsung kan. apa yang udah dikeluarkan Meta buat iklan kita. Nah Itu. itu saya pakai kayak itu juga, Bu. Nanti pas buat akun iklan baru diatur aja metode pembayarannya pakai Visa. Jadi Oh, top jangan up top metode up. pembayarannya. Iya, seperti tutorial yang sebelumnya ya, kan ada setting Ya. BM. Nah, setting BM kan juga setting akun iklan. Nah, itu akun iklan diatur metode pembayarannya, IDR, terus zona waktu, Oh. kayak gitu-gitunya. Oh, berarti intinya saya harus bikin akun baru ya, Bu? Iklan Ya, baru ya? boleh bikin akun iklan baru lagi, terus siapin juga sebelumnya apa pembayaran metode pembayaran visanya ya. Bank jagonya dibuat dulu biar nanti bisa Kalau bank, sama-sama bank, bank lain nggak dibikin. bisa, Bu? Kalau bank lain ya konvensional itu kayak apa BCA, Mandiri, Ya, BRI ah, itu resiko ya. gagal sih, sering gagal. Advertiser lain juga kebanyakan sih pakai Jago atau enggak Genius sih. Jadi emang yang disaranin dan yang udah teruji yaitu Jago. Yang nggak pernah ada masalah sih sejauh ini. Mungkin masalahnya cuma gagal, tapi nanti
di refresh bisa kayak gitu. Yang udah Hmm, memfasilitasi pembayaran internasional untuk Meta ya. iya. Iya, itu sih saya saranin Jago atau Genius aja ya, Pak. Tutorialnya kan Oke. udah pernah di-share belum ya? Tahu nggak nanti saya kirim ulang deh di grup ya. Iya, eh iya, Bu. video tutorial YouTube Iya, Jagonya. iya. Oke. Oke. Ya, ya. Oke. Mbak izin bertanya, Iya, silakan. Burhan. Iya, Burhan. berarti untuk belanja iklan itu yang direkomendasikan adalah misalkan kita sudah punya planning akan beriklan selama 1 minggu di Meta Ads, maka Mm-mm. sebaiknya iklan 1 minggu itu kita selesaikan saja sampai nanti muncul tagihan pembayaran lalu kita bayar ya. Daripada tadi kita pakai sistem yang udah jalan 1 hari atau 2 hari terus kita matikan iklannya karena itu akan mengganggu kerja dari sistem Meta Ads gitu ya. Iya, oke. Iya, Benar saran begitu ya? kayak gitu. Tagihan aja. Nanti 1 minggu dilepas. Kalau udah ada tagihan, biasanya kalau akun baru ya, 1 minggu itu misalnya kalau mau beriklan 1 minggu, tapi belum 1 minggu tuh udah ada tagihan. Karena biasanya thresholdnya itu tuh masih kecil. Threshold itu tuh kayak apa ya, ambang batas. Jadi tagihan per berapa hari tuh segitu. Gimana? Ya, gini nih, sebentar saya share screen dulu. Misalkan per hari itu kita belanja iklan yang pakai tarif yang 20.000 Mm-mm. ya. Terus 1 minggu itu kan berarti kisaran 140.000 ya, Mbak. Mm-mm. Nah itu sebaiknya kita habiskan selesaikan di 1 minggu dulu daripada kita harus sudah 2 hari berhenti gitu. Kita matikan iklannya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Oke. Dilepas. Nah, tapi biasanya sebelum 140.000, misalnya masih 30 ribuan, itu tuh udah ada tagihan. Oh, oke. Mm-mm. Jadi ada, ya itu batasan dari metanya Hmm. yang Kalau harus misalkan dibayar. tagihannya sudah muncul, itu baiknya kita bayarkan dulu atau nunggu sampai selesai 1 minggu itu. Pasti dimatiin sih, kalau tagihannya udah ada pasti dimatiin akun iklannya. Jadi kita mau nggak mau bayar dulu. Oh, oke, baik. Nih kayak Siap. misalnya akun ini batasnya tuh 4 juta jangkauan saldonya Hmm. karena pernah sehari ngiklan sampai segini 4.700.000. Tuh, jadi kalau Oh. misalnya teman-teman sehari masih 20.000 ngiklannya itu pasti lebih kecil lagi jangkauannya berarti cuma 20 atau 30 ribuan kayak gitu. Nah, nanti kalau udah sampai 30.000 terus iklannya mati, nah itu tagihannya harus langsung dibayar. Jadi belum Hmm. paling baru sehari 2 hari gitu udah ada tagihan karena Oh, akunnya masih baru. Mbak, ini berarti yang tadi dibilang thresholdnya belanja iklannya maksimal bisa sampai 4,7. Ini untuk akun kita, untuk akun TTK-nya. Iya, maksudnya untuk threshold paling besarnya belanja iklannya ini di TTK sampai 4,7 gitu Iya, ya. iya. Jadi misalnya Oh. tagihannya kalau udah 4,7 ini kan baru 3 juta Hmm. sekian. Nah, kalau udah 4,7 udah mati iklannya. Semua Oh, iklannya mati. begitu juga kita sebagai pemula itu nanti ada thresholdnya, misalkan Iya, dari 20.000 ternyata thresholdnya di 30.000 gitu ya. iya benar-benar betul. Oke, Nanti bisa paham. dicek di ini masing-masing tagihan dan pembayaran. Biasanya ada sih kalau pakai pasca bayar ini. Oke, siap. Makasih, Itu Mbak. threshold. Sama-sama. Hmm. Kalau yang pakai akun WL gimana, Mbak? Kenapa? Eh, Kalau yang pakai akun WL, Akun apa? whitelist, Oh, pembayarannya WL. gimana? Jujur saya belum pernah pakai WL ya. Mungkin di advertiser lain juga belum pernah sih, Bu. Nanti mungkin saya tampung dulu ya. Nanti saya tanyakan ke Mas Amir atau Mas Abdul. Soalnya yang lain juga kayaknya belum pernah pakai WL. Itu bukannya WL yang berbayar itu ya, Bu ya, yang mahal akunnya itu. Iya Soalnya ada kan, yang kayaknya di TTK ada fasilitasnya, Mbak. kenapa? Kayaknya TTK nyediain WL, akun WL, Nah, iya, sewa akun makanya, WL Bu. itu yang per bulan 100 Mm-mm. Ya, coba nanti temen lu siapa tuh ada yang udah pernah make gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak pernah ya pakai WL, cuma tahu sedikit tentang WL itu. Itu ya Ibu ya.
Mohon maaf ya, nanti mungkin bisa WA ke saya gitu atau ke Mas Amir tentang akun WL gitu. Ya, cuman kepengen tahu eh, sistem pembayarannya gimana gitu loh, Mbak. Mm-mm. Ya, nanti ya Bu, di luar dari sini mungkin bisa via chat untuk menanyakan itu. Oke, Sorry. makasih, Mbak. Iya, mohon maaf. Ya dari tadi mau buka kolom chat lupa. Bentar ya. Di, salah. Dipraktekkan mulai dari buat BM sampai siap beriklan. Itu kayak udah pertemuan kedua ya. Praktekan sampai setting BM itu kayak pertemuan kedua deh. Mungkin ada yang kelewat video rekamannya mungkin bisa ditonton ulang ya Bapak Ibu. Karena hari ini sih apa namanya belajar metrik sama fitur-fitur iklan. Hmm, itu kebanyakan hanya itu ya tentang BM dan pixel. Coba deh saya share singkat aja yang bagian pixel ya. Biar tidak lambat. Aku Mbak dari PM aja Mbak. Iya, siapa yang mau bertanya? Dari PM aja langsung HP Pixel. Iya, pixelnya aja kan? Ya, Pixelnya dari aja ya. PM, Iya, PM karena kalau dari setting Pixel. semuanya dari orang, akun iklan itu agak jauh ya. Mana sih ini? Bentarnya agak lambat. Lambat. Oke, jangan pakai akun backup ini biar nggak kepenuhan. Akun saya aja. Soalnya akun iklan itu juga ada maksimalnya ya. Kalau misalnya ada yang gagal akun iklan, BM itu karena ada maksimalnya masing-masing Ya, orang. betul. Kemarin yang didemoin sama Mas Amir ya itu Mbak. Iya, udah Mentok dia, maksimal. Iya, ya, karena jadi penuh yang pernah saya buat. maksimal. mm-mm. Bahkan kalau baru juga ada maksimalnya juga bisa. Tahu meta tergantung apa. Bentar. Ambil segini. Ya Allah. Ini ke pixel ya. Yang ditanyain pixel. Oke. Ini harusnya di sini nih. Di sebelah kanan nggak ada. Ini gambar sana Wih, ya Allah. Harus digituin dulu. Padahal di akun yang itu enggak loh. Tambahkan. Misalnya pixel. eh coba. Pixel uji coba. Buat. Gitu aja. Kita cuma ngasih nama doang. Udah. Set data udah kebuat. Nah ini. Ini udah langsung jadi nih pixelnya. Ini ID-nya nih. Yang bisa kita tempel di LP, di form di mana ketika kita mau ngiklan. Tapi habis bikin ini jangan lupa ditetapkan orang. Semua nggak apa-apa. Kontrolnya penuh. Selesai itu. Jadi dilengkapi ini. Mitra nggak usah ya orang sama aset terhubung sih biasanya kalau di pixel. Hubungkan aset. Bahkan. Hmm? Ya ampun. Harus verifikasi akun ya.
Bentar. Ini nge-share password enggak? Ya, paling itu sih kayak tadi ada konfirmasi nanti via email atau WhatsApp bisnis biasanya. Hmm, Ini saya lagi diminta kode konfirmasi dari Facebook. Oh, lambat banget internetnya. Ya Allah. Ya, teleponnya. Sip. Allah, mohon maaf banget ya teman-teman. Terus, ini tadi udah ngasih duit doang. Kalau harus konfirmasi ya. Mm-mm. Sih gitu. Bisa sebenarnya itu aja sih kalau misalnya nanti teman-teman masih ada masalah gitu ya. Mungkin bisa konsultasi via WhatsApp ya ke Mas Amir ataupun ke saya ataupun ke Mas Abdul nanti. Sebenarnya udah sampai sini aja, Pixel. Oke gitu. Dan orangnya udah terhubung, asetnya udah terhubung. Gitu. Udah pastikan udah ada terus eh belum aktif biasanya karena belum pernah buat ngiklan ya. Jadi tidak ada peristiwa diterima karena belum pernah buat ngiklan. Kayak gitu. Gimana? Jelas? Pas buat pixelnya? Untuk setting BM dari awal eh, sebaiknya itu aja ya via apa namanya rekaman YouTube-nya. Karena materi kemarin sudah dijelaskan. Dan kalau misalnya ada kendala atau masalah ketika membuat akun iklan, pixel, metode pembayaran itu bisa dikonsultasikan via WhatsApp. Seperti itu. Ya, ini mungkin pertanyaan di kolom chat. Kalau awal saya coba pakai model pembayaran top up, kemudian belakangan saya akan cari usul. Ya bisa, bisa banget sih. Karena dipilih lagi nanti metode pembayarannya di tutorial kemarin juga ada ya di ketika setting metode pembayaran diganti pakai yang Visa. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya step-stepnya sama. Terus jangan lupa ditulis apa IDR gitu-gitu, nomor kartu, udah kayak gitu aja. Males banget. Tuh, ada yang lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan ya. Dari tadi ini putus-putus. Kan running iklan. Nah, ini baru ada. Tuh, ada rekamnya. Mohon maaf banget. Kayaknya rekamannya juga menyesuaikan durasi dari Zoom-nya ini ya, Pak ya. Jadi, kalau misalnya 30 menit, lebih dari 30 menit ya karena selama Zoom ini lebih dari 30 menit. Itu, Pak. Kalau KTP diverifikasi, apa bisa bikin akun kedua dengan KTP yang sama? Nanti kan ada materinya yang baca materi juga bisa. Kalau KTP diverifikasi, apa bisa bikin akun kedua dengan KTP yang sama? Setahu saya nggak bisa deh, nggak bisa. Ini KTP verifikasi tuh Facebook kan? Atau di akun sih, akun Facebook ya? Nggak bisa ya. Lo udah kepake buat verifikasi di akun yang udah digunakan. Tahu saya kayak gitu sih, Pak. Makanya itu gunanya verifikasi KTP biar
eh direkam juga sama Facebook. Oh ini KTP-nya ini udah dipakai buat akun ini kayak gitu. Iya. So akunnya pernah ke-ban terus mau buat akun baru lagi boleh. Kalau kayak gini mungkin bisa dicoba lagi, dicoba dulu. Karena kan ke-ban ya, berarti udah nggak ada aktivitas, udah nggak dipakai, tuh udah ya udah dianggap nggak ada gitu. Mungkin bisa bisa dipakai dulu KTP-nya. Dicoba dulu gitu. Kayak gitu. Sip, sip. Pertemuan. Iya, ada yang bertanya. Pertemuan sebelumnya kan katanya biar akun kuat harus diverifikasi. Nah, verifikasi ke FB profile atau ke BM? Ke Facebook. Verifikasi cuma ada di Facebook ya. Di BM itu paling verifikasi email aja sih. Kalau kayak tadi tuh Pixel mau verifikasi dulu, nanti lewat email aja. Verifikasi yang sekadar kode OTP gitu. Kalau verifikasi KTP gitu-gitu sih di Facebook. Pertemuan sebelumnya disuruh buat akun FB itu email beda ya, Mbak? Maksudnya gimana nih? Email beda tuh gimana? Hmm, hmm. Oke, iya nggak apa-apa. Teman-teman yang ada halangan mau keluar dulu nggak apa-apa. Makasih yang udah bergabung. Oh, dua akun Facebook, email berbeda. Iya, satu email satu akun. Kalau misalnya pakai akun punya keluarga, kenalan, kerabat, teman kerja juga boleh buat di itu ya, buat sebagai admin bukan tuh maksudnya. Tapi itu yang emang yang teman-teman percayai ya, akun Facebooknya mau buat mengelola BM kita itu. Tuh, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, saya mau akhiri. Eh, Kalau ada pertanyaan lebih jauh gitu ya, ada kendala ketika tadi setting-setting BM sampai baca metrik ya, mungkin ada yang udah beriklan metriknya kayak gini-gini gitu, mungkin bisa dikonsultasikan di WhatsApp tim advertiser titik terang kreatif. Gitu. Mungkin dari saya hari ini segini aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang baik atau kurang jelas ya hari ini. Hmm, boleh dimaafkan, mohon dimaafkan. Terus saya jawab WA ya di grup ya. Ya, ya WA saya ya yang namanya Tasya, terus Mas Amir juga namanya Amir, AM atau ya nanti tolong diganti. Oke, itu aja kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung Waalaikumsalam hari ini. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. menikmati Makasih Mbak Tasya. berikutnya. Makasih Mbak Tasya. Amin. Kasih. Amin. Saya izin N ya, teman.